بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas 9 yang saya cintai karena Allah. Tak terasa 3 tahun sudah kita bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu demi meraih impian dan cita-cita yang kita harapkan. Kegembiraan, kesedihan, kesusahan telah kita lalui bersama-sama selama 3 tahun ini. Kita semua sudah tahu bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, kita tidak tahu apakah setelah perpisahan ini kita bisa berjumpa kembali seperti hari-hari sebelumnya di saat kita bersama-sama dalam menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, tidak ada suatu kenangan dan bekal yang berharga dari perpisahan ini, melainkan wasiat takwa untuk terus bertakwa dimanapun kita berada setelah perpisahan ini. Karena dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan keluar bagi kita dalam segala masalah yang kita hadapi, walaupun seberat apapun. Dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dimanapun kita berada. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kalamullah sebagai untayan akhir kata yang bermanfaat untuk kita kenang, yaitu sebuah ayat yang menerangkan kepada kita akan keadaan manusia yang pada hakikatnya berada dalam kerugian. Sebuah keadaan yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan kita selama ini di dunia. Karena bila kita semua tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu atau dengan masa, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan terus senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, wa tawasaw bil haqq, dan terus berwasiat, saling nasihat menasihati untuk terus melakukan kebenaran, terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasaw bis sabr, dan terus untuk bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sebuah bak persinggahan sementara yang pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan apakah kita berada di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebaliknya kita berada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla faqrika." Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa sangat pentingnya waktu tersebut. Jadi jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Inti dari maksud hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memanfaatkan 5 waktu sebelum 5 waktu yang lain menghampiri kita. Yang pertama, manfaatkanlah waktu hidupmu untuk sesuatu yang bermanfaat sebelum datang ajalmu. Yang kedua, manfaatkanlah kesehatanmu untuk sesuatu yang bermanfaat sebelum datang sakit kepadamu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu luangmu untuk sesuatu yang bermanfaat sebelum datang sibukmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa mudamu untuk sesuatu yang bermanfaat sebelum datang masa tuamu. Yang kelima, manfaatkanlah waktu kayamu untuk sesuatu yang bermanfaat sebelum datang miskin jatuh kepadamu. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, jika saja kita semua memahami dan mengamalkan hadis ini, maka akan berhargalah hidup ini, dan tentu kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui untaian kata perpisahan ini, kita semua dapat benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, waktu terus berlalu bagaikan roda yang selalu berputar dan berputar sampai pada tujuan dan arah di mana dia akan berhenti pada waktunya. Begitu juga kita melalui hari-hari yang selalu kita merasakan pergantian antara pagi, siang dan malam, di mana di tengah waktu itu kita gunakan dengan banyak beraktivitas. Tawa dan canda kita gunakan pada waktu tersebut. Namun pernahkah kita berpikir tentang satu waktu yang datangnya hanya sekali, yang tidak bisa terulang kembali, yaitu tidak lain adalah waktu kematian. Waktu ajal menyebut kita, malaikat maut menghampiri kita, yang seseorang tidak akan bisa lari dari kematian tersebut. Itulah hakikat dari perpisahan. Dan kita semua tidak tahu kapan waktu ajal kematian tersebut akan menghampiri kita. Apakah pagi, siang, malam, atau mungkin di esok hari. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita mati, karena waktu kematian adalah rahasia sang ilahi. Namun kita hanya diperintahkan untuk menyiapkan bekal untuk mempersiapkan kematian demi memperoleh kebahagiaan, bukan kebinasaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa ikhtilafil laili wan nahar afala taqilun." Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa ikhtilafil laili wan nahar
afala taqilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Dan dalam firman-Nya, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Dan dalam firman-Nya, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya benar-benar akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Teman-temanku yang aku cintai karena Allah, kalau sekiranya kematian itu pasti dan akan tiba pada saatnya giliran kita, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang lebih baik dalam menghadapi kematian kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa yang dimaksud adalah takwa yang didasari dengan ilmu agama yang benar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bi ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menuntunnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu juga. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, akhir kata, ku berdoa semoga kita semua berjumpa kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin.